Semoga saja panjenengan korban semambung ya. Ojo terbiasa seneng jaluk, tapi panjenengan korban sendiri. Jangan terbiasa begini. Innama shodaqatu lil fuqara wal masakin. Ciri-ciri wong fakir miskin seneng diwenehi sedekah. Wong niku sugih seneng menehi sedekah. Makanya nak sakit niki mengke haji korban setor wedhus kabeh nggih. Apa meneh ibuke lemu, sapi. Alhamdulillah. Upamane ora sapi wedhus sing bediku. Lah sing gering-gering ora apa-apa wedhuse ora lemu. Mbak, korban. Tidak ada orang yang kurban kecuali 1 tahun yang akan datang ekonomi yang akan dicukupkan oleh Allah. Syaratnya ikhlas. Kiai, saya kemarin korban kiai, kok ekonomi saya itu berarti nggak ikhlas. Buktinya mana? Buktinya diteri panitia sikil gremeng asemi wedhus gede rego 5 juta diteri sikil sama sepatu. Ini namanya tidak ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas itu menerima apapun yang diberikan oleh panitia. Nah, sakit korban kabeh Allahumma. Lebih-lebih Pak Yai ini harus menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terletak pada diri Rasulullah sebagai contoh. Kiai-kiai ning daerah itu wakile Kanjeng Nabi, mengganti posisi Kanjeng Nabi. Ono kiai gak korban berarti tidak mewarisi Kanjeng Nabi. Muga-muga kiai sak desa niki sak 2 kecamatan korban kabeh Allahumma. Kiai masang pengumuman ikuti korban, jebul-jebul ora korban dhewe. Ngono iku salah. Masya Allah, mana itu salah. Ngedume usahano sama rata. Khusus ketua panitia jangan ngambil bagian. Kenapa ketua panitia nggak boleh ngambil bagian? Sebab ketua panitia itu wakil. Contoh nih. Kalau ngomong ini, Bu, belikan rokok Bu, nanti tolong belikan Pak Banser. Ibunya ini tak suruh belikan rokok. Loh, tunggu rokok $2 kok nih. Terus sisanya diberikan. Haram enggak? Haram. Ketua panitia yang diserai korban, lu kok malah melu nggowo daging, hukumnya haram. Sebab apa? Wakil itu tidak boleh memanfaatkan atau mengambil perkara yang diwakilkan. Gak boleh. Waduh karo Pak Naib diserai anak kon nikahno, lho malah anake dhewe dinikah. Haram, paham? Supaya halal bagaimana? Supaya halal, ketua panitia memberikan daging sama panitia yang lain. Contoh ya, Bapak ini ketuanya, Bapak ini ketua, ini anggota, ini memberikan daging 20 kilo sama ini. Dan nanti 20 kilo lagi dibawa ini, itu halal. Halal, paham? Paham Pak Yai jadi ketua panitia, khusus ketua panitia. Kalau anggota tidak, anggotanya boleh menerima daging dengan syarat itu sebagai bagian apa sedekah, bukan apa? Bukan gaji. Kalau gaji nyembelih harus dari yang memasrahkan. Makanya nanti panjenengan kalau masrahke kambing di masjid, jangan cuma bawa kambing saja, tapi ambil duit berapa Pak Yai? Uang administrasinya berapa? 200 ini untuk gaji panitia, ketua panitia. Sehingga oleh makan daging itu ketuanya saja. Jadi kalau ketuanya Pak Harun, ya Pak Harun tok. Supaya halal.
Nanti Pak Harun memberikan sama anggota 20 kilo, lagi Pak Harun nombok jadi anggota ini. Begitu juga nanti kalau dibuat masak makan-makan ya, nanti caranya dagingnya disediakan ke orang lain dulu. Semisal ya, anggotanya Pak Camat semisal Pak Harun menyerahkan daging sama Pak Camat, kambing satu. Pak Camat ini kambing satu untuk bandingan. Nanti Pak Camat menyerahkan panitia untuk masak. Kalau ingin halal itu dibuat makan wong berat. Kalau di tempatku sing disembelih 10 pedus, lebih kuarem. Sak kampung makan kabeh. Nggih. Nak sakit sing akikoh disembelih. Paham Bu nggih? Paham Bu? Nggih. Jadi bagi daging yang asli tidak ada syariatnya habis sekian-sekian tidak ada. Tapi kalau pengen tidak ada kecemburuan sosial, kalau bisa sama rata. Orang kiai, orang wong awam sama rata. Wah, gue diwane kuku siji kabeh. Insyaallah barokah nggih. Lah sing korban wong siji ya. Sak kampung jumlahe wong 100. Sing korban wong loro, wedhus loro. Pak Yai ini jiko upu loro. Masyarakat itu sepatu. Ibu itu kuping. Masya Allah. Maka silakan yang lain. Ayo. Silakan. Moga. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Kami di sini kebetulan mengelola pendidikan, tapi pendidikan umum Pak Yai. Berbeda dengan pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Nah, pertanyaan saya di sini Pak Yai, kami itu kan masuk jam 7.15 pulang setelah sholat asar. Kendala kami di sini kan namanya sekolah umum, tidak ada seperti pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Tapi kami mencoba menghadirkan sebagian Islam itu ada di sekolah kami. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak Yai, kadangkala kami melaksanakan sholat duha berjamaah khusus hari Selasa dan Kamis. Pembelajaran umum kan 1 jam pelajaran itu 45 menit. Kadang 1 jam pelajaran umum itu terpakai untuk kegiatan sholat duha berjamaah. Kadang bisa terpakai 5 menit atau berapa menit. Nah, bagaimana hukum secara agama yang kami lakukan menurut Pak Yai? Yang kedua, kami berusaha mewajibkan anak sholat zuhur dan asar berjamaah. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Kiai, sesuatu ibadah itu kan tidak bisa dipaksa, apalagi dipukul anak-anak tersebut. Kami sudah berusaha mengarahkan bersama Bapak Ibu guru, khususnya yang muslim, karena sekolah kami itu tidak muslim semuanya Pak, hanya 3/4 yang muslim, 1/4-nya non muslim. Jadi untuk yang muslim kami harapkan sholat zuhur bersama dan asar berjamaah setelah itu pulang. Tetapi anak-anak ini banyak juga yang main kucing-kucingan, tidak istiqomah untuk sholat zuhur berjamaah dan asar berjamaah. Kami menyadari kami bukan sekolah pesantren atau sekolah pondok-pondok umumnya. Nah, mungkin ada trik atau doa yang bisa diberikan kepada kami sehingga anak-anak kami ini bisa istiqomah. Paling tidak kami menghindari anak-anak tidak sholat, karena selama jam 4 itu anak kan berada di sekolah. Kalau zuhurnya tidak sholat, kami takut nanti dituntut oleh Allah kenapa anak ini tidak sholat. Tapi kami sudah berusaha istiqomah mengarahkan bersama Bapak Ibu untuk sholat. Tapi namanya anak, kami menyadari sekolah umum masih ada anak-anak yang tidak istiqomah untuk sholat zuhur dan asar. Mungkin ada trik atau usaha atau doa yang bisa anak-anak ini hatinya lembut untuk melaksanakan sholat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD apa SMP Pak? SMK Pak. SMK. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat duha berjamaah itu hukumnya mubah, boleh.
Tapi alangkah baiknya jangan. Kenapa jangan? Rasulullah dan sahabat belum pernah sholat duha berjamaah. Nanti kalau sholat duhanya berjamaah, nanti kadang-kadang murid-murid itu punya pemikiran itu wajib. Nah, mempengaruhi pikiran yang salah itu tidak boleh. Jadi sholat tahajud berjamaah, sholat Lailatul Qadar berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat duha berjamaah itu hukumnya mubah, boleh. Jadi tidak dosa. Cuma alangkah baiknya biar sendiri-sendiri. Kenapa seperti itu? Itu hukumnya sunnah. Artinya sunnah dilakukan baik, tidak juga baik. Oh kadang-kadang Pak Guru nak ngomong orang sholat duha. Lalu sebentar, ala Pak Yai ke sholat duha. Jadi Pak Yai sunnah. Nak dilampahi ganjaran, boten dilampahi boten nopo. Kadang-kadang kerja lebih penting, sebab kerja mencarikan nafkah anak istri hukumnya wajib. Kadang-kadang seperti itu. Jadi umpamanya jamaah nggak apa-apa. Kemudian panjenengan mewajibkan jamaah itu yang asli salah. Karena belum ada satu nas satupun yang Allah dan Rasulnya mewajibkan jamaah, belum ada. So mamanya ada. Itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, warka'u ma'al raki'in. Warka'u sholato silokabeh ma'al raki'in, bersama dengan orang-orang yang sholat. Itu menurut madhab Syafi'i itu tidak wajib, tapi sunnah mu'akkad. Berhubung sunat mu'akkad, panjenengan kalau menyarankan hanya sekedar mewajibkan peraturan sekolah saja. Seumpamanya ada yang kucing-kucingan tidak apa-apa. Wah kadang-kadang Pak Gurune orang jamaah, Bu Gurune malah ngumpet-ngumpet orang jamaah. Alasannya aku lagi undur, padahal orang undur. Lalu sebentar, mungkin. Kemudian nanti kalau anaknya nggak mau sholat bagaimana? Allah berfirman, apa itu Rasulullah dan Allah berfirman, wa ma arsalnaka illal balagh. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Jadi kita ini jangan sok seperti pangeran. Allah saja memerintahkan manusia untuk bertaat. Itu gak pernah ada orang tidak mau sholat terus irungnya kupingnya hilang, gak pernah. Irungnya patol, gak pernah. Jadi panjenengan hanya menganjurkan saja. Dua jangan ada yang kucing-kucingan tidak apa-apa. Kenapa bisa seperti itu? Sebab kadang-kadang bocah-bocah anak-anak yang gablek setelah terjun di masyarakat justru malah sing apik. Sing kusuk malah senengane ngapusinan, malah nyolongan, malah ngerampokan. Loh. Negatifnya mau kusuk menengan. Itu bahaya, Pak. Karena jadi pejabat koruptor itu. Lah, tapi nek sing wak kaya ibu-ibu sing omongane wapur malah justru mau jujur. Terus bener. Makanya bapak-bapak sama ibu-ibu yang keserang penyakit stroke kebanyakan bapak. Sebabnya bapak-bapak senengane kerja terus meneng punya masalah nggak pernah diomong. Coba ibu-ibu punya masalah apa ya ana kucing tukaran diomongke wek. Makanya ibu-ibu jarang kena penyakit stroke. Sing kenal penyakit stroke mayoritas bapak nanti punya masalah dindem, akibatnya membeku di otak, akibatnya ini kenapa niku kelenjar nadi ini pecah. Tapi nah ibu-ibu ya awet bangun tidur nyampe papan tidur wek nyampe anak-anak yang pintar ngomong. Seumpama nih cah cili-cili iku sing ngomong bapak-bapak akeh sing bisu gak iso ngomong. Gara-gara anak-anak dikelola ibu-ibu pintar ngomong. Lalu sebentar. Itu kamus Kalimantan gedene semene diapalke mumet. Anak-anak kecil pintar ngomong. Masya Allah. Barokahnya ibu-ibu cerewet. Dadekno ibu-ibu awet uripe tur jarang sing kena penyakit stroke. Paham? Ibu-ibu sing kena penyakit stroke biasane nak punya masalah dindem ning jero ati. Akibatnya ini. Paham kok nanti masalah ngomong ke mawon nih. Lah, ngomong ke mawon.
Paham ya? Paham Pak? Panjenengan nggak usah khawatir nanti anaknya gimana, nggak usah khawatir. Itu mesti urus Gusti Allah. Panjenengan menjadi seorang guru hanya menganjurkan saja. Nanti nasibnya anak bagaimana, serahkan Gusti Allah. Murid-murid sing riks yang dulu waktu sekolah dablek gede-gede nih malah banyak yang jadi ulama. Sing kusung-kusung ringkeng siji terus gede-gede nih malah kacau balau, bangkrut, hancur-hancuran. Allah Maha segala-galanya. Wa ma arsalnaka illal balagh. Tidak aku mengutusmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Ayo. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Yai. Siap. Banyak ilmunya yang sudah kami terima. Ini Pak Yai, tadi jenengan menyinggung tentang perpindahan peradaban. Sedangkan sekarang adalah kemajuan negara, kemajuan agama itu tergantung dari pemudanya. Terus. Nah, sedangkan jenengan saged mirsani piyambak audien yang temriki dari putek dan putra. Nah, niku mun bapak-bapak kali ibu-ibu. Ya, mungkin cuma segelintir saja yang pemudanya di sini. Pertanyaannya setunggal. Bagaimana untuk memikat anak-anak muda agar supaya bisa mau datang ke majelis yang seperti ini Pak Yai? Satu. Yang kedua adalah bagaimana hukumnya Pak Yai wudhu di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang? Itu aja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Besok kalau ada majelis salim lagi 1 bulan lagi, nanti panitia menyediakan sembako khusus untuk pemuda-pemudi. Kira-kira datang nggak? Datang. Kalau perlu ada hadiah dari Pak Camat, voucher gratis. Ini sistemnya Pak. Karena pemuda sampai kapanpun tetap pemuda. Pemuda itu senengnya, masa Allah senengnya seperti itu. Sakarepe dewe nyampe kanjeng Nabi nanti jauh. Apabila ada seorang pemuda, kok sregep ngibadah, dijamin Gusti Allah swargane. Padha persis ana bapak-bapak wis tuwa malah pacaran, dijamin nerakane. Sebabnya ini aneh gitu loh. Bapak-bapak khusus membayangnya wis iso ngadeg ya. Kok pacaran? Chattingan yang WA imbongkan, ya kan? Jadi ada 2 makhluk aneh bin ajaib. Satu, anak muda sregep menyekani pengajian. Ini aneh, ini luar biasa. Nomor 2, ono mbah-mbah pacaran selingkuh. Ini di media sosial. Jadi memang seperti itu Ustaz. Saya itu membangun masjid. Jadi ada masjid, saya bangun masjid lagi. Alasan saya karena masjidnya sudah nggak muat, karena santri banyak. Nomor 2, sudah di lain daerah, sudah terhalang oleh sungai. Saya membangun masjid. Saya itu supaya pemuda-pemuda sregep. Saya itu setiap selesai Jumatan, saya sediakan 2000 porsi makan gratis, makan prasmanan gratis, sama sembako, sama uang 50.000. Wah, tak nomor kabeh. Berangkat semua. Bahkan masjid saya pemecah rekor, ibu-ibu terbanyak mengikuti Jumatan. Pak Tamir masjid nak kepingin masjid ini ibu-ibu do makan kabeh gampang. Siapkan prasmanan, siapkan sembako, 1 orang dapat uang 50.000. Tak jamin. Wong kecamatan makan kabeh. Pak. Jadi memang seperti itu Ustaz. Anak muda itu sulit dikendalikan, itu anak muda itu. Supaya bisa dikendalikan, caranya diiming-imingi Ustaz. Diiming-imingi. Dulu saya diiming-imingi bapak saya, poso ya, poso, engko poso beduk. Engko nak gelem poso beduk, nak wis meh bodho tak jak ning pasar. Tak tukono klambi anyar. Kula poso beduk.
Aku kenyang karo, saya nawar sama ibuku, saya puasa beduk sama puasa sapi. Apa puasa sapi? Biar mangan tim sapi. Tadinya ibu saya ngelarang, tapi setelah itu boleh. Pada akhirnya satu hari saya makan 3 kali. Biar mangan tahu sapi, puasa sapi. Bagus. Anak muda memang seperti itu, nggak bisa, pokoknya lah. Makanya mau tua-tua mungkin koyong gaya, koyong tahu canom Karena sudah, saya dulu pas nom pacaran juga. Ya gimana? Diberi cinta sama Allah. Lihat temen, lihat cewek lewat, gue senengnya. Memang manusia, bener sudah. Paham ya Ustaz? Jadi kalau pengen anak muda semua berangkat untuk majelis taklim bulan berikutnya, siapkan hadiah untuk anak-anak muda. Insya Allah yang datang banyak. Kalau perlu diumumkan di grup WA, grup Facebook, grup media sosial, diumumkan di YouTube, di Twitter, di TikTok, teko kabeh. Nomor 2 Ustaz, wudu di dalam toilet dalam keadaan telanjang sah. Boleh, paham? Boleh, cuma sunai ditutup, ambil anduk ditutup, auratnya ditutup. Bangun Ustaz, apa? Mosok Gusti Allah sahabat? Bukan masalah Gusti Allah sahabat. Kok Gusti Allah sahabat dari? Wudu itu bagian daripada ibadah. Berhubung wudu itu ibadah, sunnahnya menutup aurat. Saya ngerti sunnah menutup aurat tidak cuma wudu saja, mandi juga sunnah menutup aurat. Tapi berhubung nak adus, gue telesan, adus betul. Ya sedino ibu-ibu adus peng 5 telesan, terus betul. Makanya apa? Kan saja tetap sah, ya apa-apa. Wudu nggak apa-apa. Cuma kalau keran nanti di arah kiri, ke arah kanan keran. Tapi kalau pola kiri, arah kiri. Silakan yang lain. Ayo silakan yang lain. Nah, ya Bu, itu Bu. Nah, oke. Mumpung ketemu kali pulau, belum tentu tahun yang akan datang ketemu. Kadang-kadang tahun yang akan datang jenengan sampun bapak. Buatan pulau. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz Ji. mengenai zakat mal. Ji. Karena mayoritas di desa kami atau di Kecamatan Kompeng Wahau ini penghasilannya dari kebun sawit, Pak Ustadz. Ji. Setiap bulan itu mendapat hasil penghasilan dari kebun sawit itu, apakah hasil dari kebun sawit itu atau uangnya apa harus dikeluarkan zakat malnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menengok di kitab-kitab fikih, apa itu sawit tidak termasuk harta yang dizakati. Kalau menengok di kitab fikih, kecuali kalau mereka jual beli sawit. Kalau mereka jual beli sawit, memang wajib zakat. Berarti zakat ijaro. Tapi kalau menengok di apa itu di kitab-kitab fikih Syafi'i, sawit tidak termasuk bahan pokok. Jadi tidak termasuk zakat fitrah. Tapi kalau kita memahami jumhurul ulama dunia, semua penghasilan selama sudah ada 1 nisab wajib zakat. Selama sudah ada 1 nisab wajib zakat. Jadi tidak hanya sekedar padi saja tidak, tapi sawit juga. Sawit juga termasuk. Terus bagaimana nisabnya? Nah ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan itu kan dijual belikan ya. Jadi nisabnya seperti tijaroh. Tijaroh itu sekitar 77 gram emas. Jadi kalau sudah ada sekitar 50 juta, itu wajib zakat 2,5%. Paham? Ada yang mengatakan seperti almat umat, seperti padi.
Padi itu kalau pakai ragat itu nisabnya sekitar 1 ton, 1 kintal 13 kilo. Anggap saja 1 ton kan. Setiap sudah ada 1 ton wajib zakat, zakatnya 5%. Paham? 5%. Jadi terserah panjenengan ikut pendapat yang mana monggo. Sebabnya apa itu sawit itu tidak termasuk al-mantuman, bahan pokok. Makanya ada kitab ulama. Ulama-ulama sekarang mengatakan wajib zakat. Cuma harus ada 1 nisab. Sekali panen wajib zakat. Paham Pak? Sekali panen wajib zakat. Zakatnya bila ada 1 nisab, 1 ton ke atas wajib 5%. Rata-rata sawit ada ragatnya nih. Kalau zaman dulu itu bila mana diairi pakai tenaga pakai diesel wajib zakat 5%. Tapi kalau tidak ada pengairan cukup air hujan 10%. Makna daripada pengairan itu ragat. Sawit itu kan ada ragatnya, ada nyemprot, ada rabur dan lain sebagainya. Paham Pak? Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika ada seorang wanita hamil di luar menikah dengan laki-laki yang beragama Nasrani dan tidak menikah sampai anak itu lahir dan dewasa, jika anak ini menikah, siapa walinya? Dosakah ibu jika tidak memberitahu siapa ayah biologisnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Zina itu hukumnya haram bila mana pelakunya ngerti hukum. Kalau ada neng ini tidak ngerti hukumnya zina, mengira zina itu sedekah. Mergo tapi suka sodakoh, pesen wae sedekah. Apa meneh enak-enakan, sedekah gede. Seumpamanya ada wanita nggak ngerti hukumnya zina, terus terjadi zina, maka anak ini nggak dosa karena nggak paham hukum. Tapi kalau tahu hukumnya, maka hukumnya dosa. Dosa ini akan lebur bila mana taubat. Makanya kalau ada orang melakukan zina, nggak usah dilaknat. Apa mana kadang-kadang sudon, panjangan lewat hotel, wah tempat zina haram, nggak boleh. Jangan. Kenapa anak panjenengan zina? Gara-gara dulu jenengan pernah melaknat orang zina. Jangan. Pokoknya orang maksiat bagaimanapun nggak ditutup serapat-rapatnya. Jangan pernah menguak kejelekan orang lain. Bila mana ada anak melakukan zina sama non muslim, 1, hukumnya dosa. Nomor 2, apabila tidak memberitahu ayah biologisnya bagaimana, tidak dosa. Memberitahu ya baik, nggak memberitahu ya baik. Kalau bisa lo jangan diberitahu, karena itu kejelekan diri itu jangan diberitahukan ke orang. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, seumpamanya panjenengan pernah zina, jangan pernah diberitahukan ke siapapun. Jangan pernah sampai ngomong ini, nah kamu jangan niru mak ya nak, dulu mak pernah zina sama bapakmu. Jangan. Kenapa seperti itu? Man satara uyubahu, barang siapa yang menutupi aibnya, satarallahu uyubahu fid dunya wal akhirah. Aibnya orang itu akan ditutup oleh Allah sampai di kiamat. Makanya kalau panjenengan pernah punya masa lalu yang jelek, yang suram, jangan diberitahukan oleh siapapun. Paham? Maka dari itu tes DNA itu juga ruwet. Sebabnya nanti kalau tes DNA ada wanita ngaku kalau anaknya lelaki ini, padahal ini anak hasil zina. Setelah tes DNA-nya sama. Bahaya kan? Makanya tes DNA itu juga ruwet juga. Kemarin kan baru tren-trennya nasab, baru tes DNA. Iya, kalau orangnya tidak zina, lihat ada seorang Habib terus zina sama seseorang terus melahirkan anak. Lihat pola, ini anaknya pola malah jadi Habib, padahal hasil zina, ya kan? Makanya
Paham Ibu? Terus bagaimana kalau lelaki